Perkenalkan, saya Rosaja Yani Putri. Di sini saya akan mendemonstrasikan salah satu media pembelajaran modern yang saya buat, yakni media berbasis PowerPoint, Twitter, personal blog, dan juga word wall. Nah, media ini bisa digunakan pada materi menulis teks puisi. Adapun langkah-langkah penggunaannya, yakni yang pertama, guru akan membagikan PowerPoint kepada siswa yang berisi materi yang akan dipelajari oleh siswa dan juga kuis, game, serta link-link contoh ataupun penugasan. Nah, yang pertama, di dalam PowerPoint di sini terdapat beberapa hal penting, terdapat beberapa poin. Yang pertama, di sini ada materi. Nah, isinya di sini ada tujuan, materi, terus kamus kata indah, pojok baca, kuis dan game, penugasan, daftar pustaka, serta profil pengembang. Jadi, langkah pertama yakni guru akan mengajak siswa untuk mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Nah, jadi di sini hal-hal yang akan mereka pelajari yang pertama yakni langkah atau cara dalam menulis puisi. Selanjutnya mereka diajak untuk menambah penguasaan diksi dan yang terakhir yakni praktek menulis puisi. Nah, adapun langkah-langkah atau cara dalam menulis puisi yang pertama yakni mencari inspirasi, menulis draft puisi, menulis puisi dalam berbagai konteks, menyunting dan juga menyunting puisi. Nah, jadi di sini guru akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara mereka untuk mencari inspirasi. Yang pertama tentang mencari topik apa yang mereka ketahui, terus menulis dari catatan kecil ataupun buku harian. Lalu menentukan topik dan memilih jenis puisi. Untuk menulis draft puisi itu siswa bisa menggunakan menyampaikan informasi secara deskriptif dan juga brainstorming menulis bebas. Lalu guru akan menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara menulis puisi dalam beragam konteks. Yang pertama yakni menentukan pilihan kata atau diksi, lalu menuliskan kalimat pertama yang dapat memikat. Terus juga bagaimana penggunaan majas dan juga analogi yang tepat sesuai dengan topik dari apa yang ingin mereka tulis. Adapun yang terakhir itu menuliskan sisa puisi atau memikirkan informasi apalagi yang relevan dengan subjek puisi. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengombinasikan dengan diksi yang dipilih pada tahap selanjutnya. Nah, setelah materi tadi, lanjut ke materi menyunting puisi yang mana kita mengajak siswa untuk mengetahui atau melihat mengenai koherensi dan juga diksi yang terdapat dalam puisi yang mereka tulis. Nah, setelah guru menjelaskan materi, selanjutnya guru akan meminta siswa untuk menyimak dari personal blog. Nah, di sini ada pojok baca. Jadi guru akan meminta siswa untuk menyimak atau membaca dengan seksama puisi-puisi contoh yang terdapat dalam personal blog dan juga Twitter. Nah, untuk personal blognya ini menggunakan personal blog dengan nama kata Casper. Di sini terdapat banyak sekali puisi yang dapat dijadikan sumber inspirasi oleh siswa. Jadi setelah siswa diminta untuk membaca dengan seksama, mereka diminta untuk menjadikannya sebagai sumber inspirasi mereka dalam menulis puisi. Jadi mereka diminta untuk mencari diksi-diksi yang sesuai dengan puisi mereka dan lain sebagainya. Nah, di sini ada banyak sekali contoh puisi seperti puisi yang berjudul Yakinlah, Taruhan Rasa, Dalam Bahasa, Kopi dan Pagi, dan masih banyak lagi puisi-puisi yang amat sangat bagus di sini. Nah, selain personal blog ini, guru tadi juga memberikan link akun Twitter yang juga dapat digunakan sebagai sumber inspirasi oleh siswa. Nah, akun Twitter ini dengan nama Khair Mahila di sini juga bisa digunakan sebagai sumber inspirasi karena di dalamnya terdapat banyak sekali puisi-puisi dengan diksi yang indah. Nah, contohnya seperti ini. Dan masih banyak lagi contoh puisi yang bisa digunakan. Nah, setelah siswa tadi sudah mencari inspirasi dari pojok baca, dari personal blog dan juga Twitter yang sudah disediakan guru, selanjutnya siswa diminta untuk menulis draft puisi. Jadi mereka diminta untuk menulis draft-draftnya, topik apa yang ingin mereka sampaikan, lalu
mereka memulai untuk menulis puisinya setelah merancang draftnya tadi, mereka diminta untuk menulis puisi, lalu selanjutnya puisi yang sudah ditulis ini disunting. Nah, selain personal blog dan juga Twitter tadi, guru juga menyediakan sebuah kamus kata indah yang terdapat di dalam PPT. Jadi di sini ada banyak sekali kamus kata indah yang bisa digunakan siswa sebagai diksi atau kata-kata yang bisa mereka gunakan untuk puisi mereka. Nah, di sini ada banyak sekali kamus kata indah yang sepertinya memang bisa digunakan. Oke. Nah, sebelum mereka diminta untuk menulis puisi mereka, guru juga bisa mengajak siswa untuk bermain kuis dan juga game. Nah, di sini disediakan kuis berupa melengkapi puisi dan juga menemukan kata-kata indah. Jadi tadi siswa sudah mendapatkan kata-kata indah, materi kata-kata indah yang amat sangat banyak. Lalu kita menggunakan game untuk merefresh mereka untuk mencari kata-kata indah yang diacak. Nah, bentuk dari game mencari kata indahnya seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali kata-kata indah yang tadi terdapat dalam kamus kata indah yang berada di PPT. Jadi kalau siswa sudah membaca kamusnya tadi, siswa diminta untuk mencari kata-kata tersebut di sini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kata binar. Itu salah satu contoh kata yang bisa mereka temukan. Ada lagi ini, arunika, dan masih banyak lagi kata-kata acak yang berada di sini. Nah, selain kamus kata indah ini, guru juga bisa memberikan kuis berupa melengkapi kata yang hilang. Nah, di sini disajikan sebuah puisi berjudul Aku dan dengan beberapa bagian yang kosong. Selanjutnya siswa itu diminta untuk mengisi diksi yang tepat untuk digunakan di dalam puisi tersebut. Semisal seperti ini. Nah, kata yang dirasa tepat harus dibawa atau digeser ke tempat yang mereka inginkan. Misal seperti ini. Nah, jika sudah bisa kirim jawaban. Nah, nanti akan muncul hasilnya apakah benar atau salah. Nah, seperti ini. Jika salah, skornya seperti ini. Ada skornya, lalu ada papan peringkat. Jadi kita bisa melihat peringkat siswa dari 1 sampai seterusnya. Nah, setelah siswa mendapatkan materi berupa cara-cara atau langkah dalam menulis puisi, lalu mereka juga sudah mendapatkan penguasaan diksi yang lebih banyak lagi, selanjutnya siswa ini diminta untuk menulis puisi. Nah, menulis puisi langkah-langkahnya seperti contoh tadi, mulai dari mencari inspirasi, menulis draft puisi, lalu menulis puisinya, lalu setelah itu disunting. Nah, hasil puisi yang sudah disunting itu selanjutnya harus diupload di akun Twitter. Nah, yang pertama yakni siswa harus membuat satu teks puisi yang dengan memperhatikan diksi yang jelas dan juga topik yang jelas. Setelah itu jika sudah selesai disunting, siswa diminta untuk membuat satu akun Twitter untuk digunakan sebagai tempat upload tugas mereka. Nah, untuk akun Twitternya ini cukup satu akun untuk satu kelas. Jadi satu akun digunakan untuk semua orang. Nah, setelah akun Twitternya sudah ada, teks puisinya juga sudah ada, selanjutnya mereka diminta untuk mengupload hasil puisinya tadi, mengupload teks puisinya tadi dengan cara menyalin atau mengetweet di dalam Twitter tadi, lalu diupload dan dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, setelah diupload, linknya bisa dikirim ke guru untuk selanjutnya dinilai. Nah, maka jika sudah seperti itu,
pembelajaran pada hari ini sudah cukup sampai di sana saja. Nah, untuk di dalam PPT-nya tadi sampai pada ada daftar pustaka dan juga profil pengembang media. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.